saya mau bertanya terlebih dahulu kepada Mas Umar selaku Siap. Ketua Sarbu Musi Jember. Mas Umar, untuk upah, saya juga sempat membaca kalau untuk berita nasional ini kan buruh banyak menuntut untuk dinaikkan sebanyak 13% ya Mas ya. Nah, kondisi sebenarnya di lapangan ini seperti apa Mas Umar? Terima kasih Mbak Gia. Sebenarnya kami dari pekerja cukup mengikuti ya perkembangan yang ada, terutama pasca COVID-19 ya. Kembali lagi selama 2 tahun, 2020 dan 2021 tepatnya, barengan dengan saat itu yang sudah tadi dijelaskan oleh Pak Kadis Naker, bahwasanya UMK besarannya 2.355.662 per bulan. Insya Allah kalau dibagi 25 hari efektif kerja 94.662 dengan 7 jam kerja. Tentunya di saat ini ya berlaku juga di tahun 2022 saat ini sekarang ini ya. Tentunya sangat berat bagi kami pekerja karena apa? Seperti yang sudah kita lalui bersama, bahasanya kenaikan-kenaikan seperti kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM yang otomatis juga diikuti oleh kenaikan harga bahan kebutuhan pokok lainnya. Ini sangat memberatkan. Karena patokannya Pak, UMK ini kan jelas di tahun 2020. Sedangkan 2022 ini sudah banyak perkembangan kebutuhan-kebutuhan di masyarakat, terutama buruh, yang tentunya ini bisa menyesuaikan ya dengan harapan UMK ini patokannya kan sudah jelas, artinya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi ya. Meskipun kami dari buruh sendiri itu menurut kami juga mungkin kurang adil karena situasi kondisinya kadang berubah-ubah di saat kita ini menaikkan UMK yang didasari atas inflasi ataupun pertumbuhan ekonomi yang mungkin perkembangannya tidak sama di antara satu dan yang lain. Jelas ini tidak mewakili rasa adil kepada keluarga buruh untuk mencukupi kehidupannya, untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dalam sehari-hari. Belum lagi persoalan di lapangan, banyaknya pelanggaran-pelanggaran perusahaan-perusahaan ini, saya yakin bukan hanya di Jember ya, mungkin di seluruh Indonesia sama ya. Terutama kami bicara di Jember, banyaknya pelanggaran pengusaha-pengusaha yang tidak membayar upahnya ya sesuai UMK. Padahal pengertian UMK ini kan sebenarnya batas minimal upah yang harus diberikan oleh pengusaha dan diterima oleh buruh. Tentunya ada batasan-batasan sesuai keterangan di Undang-Undang 13 2003 bahwasanya UMK itu kan diberikan untuk pekerja lajang, pekerja yang belum berkeluarga, belum punya anak, anaknya belum sekolah dan lain sebagainya. Tentunya kedepannya kami berharap akan lebih keberadaan terutama bidang pengawasan Dinas Tenaga Kerja Provinsi Jawa Timur ya yang ada di Jember ini, kembali lagi kami tekankan untuk bisa terlibat langsung, bisa melakukan fungsinya dengan baik sehingga buruh yang bekerja pada perusahaan-perusahaan yang menyebar di seluruh Kabupaten Jember ini bisa menikmati minimalnya UMK. Meskipun tadi disebutkan kami memang karena ikut menyesuaikan sebenarnya ya, minimalnya kami dari buruh itu paling tidak ada kenaikan 10% sampai 30% ya. Karena berdasarkan apa-apa yang sudah kita lalui bersama, artinya berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tersebut itu mayoritas di bawah 10%, mayoritas di bawah 10%. Kami mematok angka 10% itu menurut kami sudah sangat bijak sekali karena melihat situasi kondisi itu minimalnya. Tapi bila mana perkembangan ekonomi di Indonesia ini membaik, tentunya kami menginginkan angka yang maksimal. Misalkan kenaikan 30% yang bisa diharapkan. Kami menghitung kenaikan 10% itu
sekitar 2.591, sekian rupiah ya, Iya. hampir 2.600.000. Tentunya dengan kurun waktu UMK ini bertahan 3 tahun, menurut kami ini tidak berlebihan. Buruh meminta angka yang menurut kami 10% lah minimalnya, itu tidak berlebihan. Tapi tentunya karena kami bersama-sama di tim Debekap, Dewan Pengupahan Kabupaten, yang harus juga melakukan kunjungan kerja kepada perusahaan-perusahaan seperti yang sudah dilakukan bersama kemarin Kamis tanggal 20 Oktober di 2 perusahaan besar ya, di PT PN 10 dan Perumda PDP Kahyangan. Tentunya ini melandasi kami juga untuk bisa menerima informasi, menyerap informasi seluas-luasnya, tentunya untuk perkembangan UMK di tahun 2023. Mungkin itu, Mbak. Iya.